Integrasi antara ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Perubahan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya mengutamakan pencapaian ekonomi semata menuju pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang. Salah satu aspek penting dalam integrasi ekonomi dan lingkungan hidup adalah pemahaman bahwa keduanya saling bergantung. Ekonomi bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sementara lingkungan hidup juga memerlukan kebijakan ekonomi yang mendukung kelestariannya. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa cepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat berlangsung tanpa merusak atau mengeksploriasi secara berlebihan sumber daya alam. Oleh karena itu, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya dan pengolahan limbah yang baik harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang holistik. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada ekonomi hijau juga adalah salah satu konkret bagaimana integrasi ini dapat diwujudkan. Ekonomi hijau mengutamakan sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi hijau dan inovasi dalam sektor industri juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dan limbah berbahaya. Pada saat yang sama, ekonomi hijau menciptakan peluang baru dalam pekerjaan yang lebih ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Selain itu, sektor industri dan pertanian harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi yang mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Contohnya, sektor pertanian dapat mengadopsi sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan kesuburan tanah, dan mengurangi kerusakan lingkungan. Begitu juga dengan sektor industri yang harus berinovasi untuk mengurangi jejak karbon dan menimbulkan dampak terhadap kualitas udara dan air. Namun, integrasi ekonomi dan lingkungan hidup seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kepentingan lingkungan yang membutuhkan perhatian jangka panjang. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, terkadang menghadapi dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan melindungi lingkungan untuk masa depan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menciptakan jalan tengah yang dapat mendukung kedua hal tersebut, dengan memastikan bahwa dampak ekonomi yang dicapai tidak merusak kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan, melalui berbagai instrumen seperti peraturan, insentif fiskal, dan pengenaan pajak atas polusi atau penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pengenaan pajak karbon, yang dapat mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga harus mendorong pengembangan energi, keterbukaan, dan sektor-sektor hijau lainnya melalui subsidi atau investasi dalam penelitian dan pengembangan. Lain, sektor swasta juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong integrasi ekonomi dan lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan besar harus dihadapkan pada tuntunan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Oleh karena itu, praktik CSR yang berkelanjutan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Banyak perusahaan saat ini yang sudah mulai beralih untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, di mana mereka mengutamakan penggunaan kembali bahan-bahan yang sudah diproduksi sebelumnya, mengurangi limbah, dan mendaur ulang produk.